Ini Malaysia, ini bukan Indonesia guys. Suami saya kan saya sia. Siapa yang meracunin makanan, jual makanan ya. Ada keracunan makanan semua tangkap ya. Ya, kita yang perlu minta maaf ke Malaysia, kita yang harus malu ke Malaysia. Di Indonesia ya, malah drivernya yang harus meminta maaf. Di mana ini? Nikah sama orang Bangladesh. Nikahnya di mana, Bu? Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Wow, berjumpa kembali ya bersama Sari melalui channel ini. Ya, sudah lama juga Sari tak buat konten terbaru ya. Sudah hampir kira-kira 2 bulanan macam tuh. Nah, ada juga yang bertanya, kemana Sari nih? Kenapa tak buat video? Kenapa tiba-tiba menghilang gitu kan? Apa sebabnya? Nah, gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, Sari di video kali ini jawab secara singkatnya saja ya. Nanti Sari akan buat juga video lainnya. Sari ceritakan kenapa tak buat video. Start dari mula sampai sekarang. Nah, nanti di channel Sari Ting Ting. Oke, di sini Sari bagi tahu garis besarnya saja. Itu hari Sari bersalin. Sebelumnya itu Sari mengandung trimester akhir, sudah mau bersalin. So Sari kena fokus lah macam tuh. So sekarang sudah selamat, sudah bersalin. Tapi sekarang masih dalam proses berpantang lagi, belum habis lagi. Ini pun Sari dekat confinement, rumah berpantang. So that's why backgroundnya ini bukan yang seperti biasa ya, tapi ramai juga yang menanyakan di mana Sari. Ada yang sampai chat ya, ada yang menanyakan buatlah video baru macam tuh. Ada yang cakap rindu juga. Oke teman-teman, sekarang Sari buat video lah ya. Banyak juga yang ketinggalan Sari ya, video-video viral, video-video terbaru gitu. Sebab ya itu hari kena fokus juga ya. Oke, nah sekarang Sari mau aktif kembali. Sari lihat banyak beberapa konten orang tengah viral ya. So di video kali ini kita akan bahas beberapa video yang tengah naik FYP. Nah, kita bahas lah, kita tonton sama-sama. Sebab kan Sari pun sudah mau beri komentar gitu ya, sudah lama juga kan. Oke, so teman-teman kita tengok dulu nanti beberapa video. Walaupun ini random lah ya, karena Sari pun sudah banyak ketinggalan video terbaru. Tak apa, kita tengok, kita beri komentar kita ya. Ini Malaysia, ini bukan Indonesia guys. Suami saya kan saya cakap, suami saya orang Malaysia asli, ya kan. Kalau di Malaysia, siapa yang meracunin makanan, jual makanan, ya, ada keracunan makanan semua tangkap, ya. Dan polisi manusia itu tak bisa disogok sama uang, tahu, paham ya, ya. Jadi saya bertua, saya boleh tinggal di Malaysia, ya, paham. Itu suami saya, itu saya, ya. Nggak seperti kau. Saya pun juga tak malas kok. Saya kerja rumah tangga sendiri. Sudah capek-capek. Coba bayangkan kalian marah nggak? Saya sudah capek kerja. Saya hanya masukkan bukti sedikit saja di akun TikTok saya. Ternyata itu Tai Etsicin dia nggak terima, dia malu. Udah tahu ya apa artinya karma ya. Ya jangan malu dong. Kalau Indonesia itu kan jualan apa kok keracunan makanan nggak. Nah, itu tadi salah satu komentar. Kakak ini mungkin dia adalah orang Indonesia, dia suami ataupun bernikah dengan warga negara Malaysia. Nah, katanya dia bertuah tinggal di Malaysia. Memang semua pun bertuah memang tinggal di sini kan. Kita tengoklah ya. Banyak sangat, Sari pun rasa sangat bersyukur juga sudah sampai di Malaysia. Nah, tadi katanya tentang di sini memang aturan ataupun
terjaga lah ya. Contohnya tadi katanya kalau ada yang keracunan makanan itu boleh ditindaklanjuti. Gitu. Oke teman-teman, jom kita lanjut lagi ke video seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Di Indonesia itu ya, dari pejabat sampai masyarakatnya, kesadaran diri itu ya, kesadaran diri di dalam diri sendiri itu kurang ya. Cobalah lihat ini ya. Ini driver ambulan yang membawa seorang pasien yang tengah kritis, yang dihentikan oleh iring-iringan pejabat Republik Indonesia. Ya. Di Indonesia itu ya, padahal mereka sudah tahu ya apa-apa yang harus kita prioritaskan ya, seperti mobil ambulan ya, mobil pemadam kebakaran ya, mobil untuk pertolongan kecelakaan, itu yang perlu diutamakan, harus diutamakan itu. Padahal itu ya kebijakan dari pemerintah, tapi pemerintahnya sendiri yang melanggar ya. Aduh, kalau di negara-negara maju luar ya, seperti di Malaysia, tak payah aku cakap di negara-negara maju yang mana ya. Di Malaysia nih, bila ada ambulan yang lalu di jalan raya ya, kesadaran diri masyarakat mereka ya, tanpa disuruh mereka akan ke tepi ya, memberi laluan untuk ambulan. Tapi coba lihat di Indonesia ya, malah drivernya yang harus meminta maaf. Di mana ini ya? Indonesiaku, sampai bila lah ya pejabat lebih diutamakan dari pasien kritis ya. Oke teman-teman, nah memang ini berita viral juga baru-baru ini ada kita baca ya, sopir ambulan viral tertahan Jokowi membawa pasien kritis minta maaf. So ada iring-iringan polisi dan ketepatan ini juga supir bawa pasien lah yang sedang kritis, yang perlu pertolongan. Sedangkan ada juga iring-iringan Presiden Bapak Jokowi itu sedang lalu. Tapi ditahan juga disebabkan mau lalu lah ya Pak Jokowi gitu. Padahal ini adalah ambulans membawa pasien. Kalau tak bawa pasien oke lagi kan. Ini bawa pasien yang sedang kritis, harusnya perlu pertolongan secepat mungkin kan. Tapi ditahan dan malah dia yang minta maaf. Jadi yang benar jadi salah gitu. Nah itu tadi tanggapan salah satu kakak itu, orang Indonesia, memang miris dan sedih juga. Seharusnya ada kan beberapa yang diprioritikan kan. Ini adalah salah satunya. Tapi kenapa macam itu? Itulah ya. Kalau di Malaysia memang ya Sari bukan apa, sebab Sari sudah punya pengalaman kan. Selalu juga di jalan raya ya. Sari sangat respect. Sari lihat, wah semuanya. Padahal itu ambulansnya masih jauh sana. Kan ada bunyi kan, liu, 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 liu. Gitu. Mereka dari jauh pun sudah pergi ke tepi semua. Sari lihat kan, biar masuk lorong yang di tengah-tengah itu, mereka semua ke tepi gitu. Ya, kesadaran diri, itu adalah salah satunya. Kalau di Malaysia ini tanpa disuruh pun sudah tahu ada kesadaran diri dalam diri dia untuk ke tepi gitu. Nah, macam itu ya. Ini adalah salah satu yang perlu dicontoh juga. Padahal tadi itu katanya apa ya, iring-iringan presiden seharusnya lebih diutamakan lah ya kan, yang nyawa dulu, lagi kritis lagi nih. Banjir Malaysia nggak pernah sampai ke Indonesia. Banjir kiriman Seharusnya Malaysia. kita yang perlu minta maaf ke Malaysia, kita yang harus malu ke Malaysia. Soalnya negara kita itu banyak banget bencana alam yang berlaku ya. Kayak baru-baru ini letusan gunung berapi di Indonesia. Nah setahu aku itu letusan itu sampai membatalkan penerbangan di Malaysia ya. Dari Borneo ke Semenanjung Malaysia, dari Semenanjung ke Borneo. Nah itu banyak banget kerugian yang Malaysia tanggung tahun ini ya. Nah itu belum kita bahas masalah-masalah
pembakaran terbuka, jerebu yang sampai ke Malaysia. Teruk banget coy, sampai jalan-jalan di Malaysia itu nggak kelihatan. Nah, belum lagi gegaran-gegaran gunung berapi yang berlaku di Indonesia itu sampai ke Malaysia. Tapi apa? Malaysia nggak pernah salahkan Indonesia karena semua bencana itu ketentuan Tuhan. Betul. Nggak ada kaitannya sama orang Indonesia. Tapi bila bencana alam yang berlaku di Malaysia nyampe ke Indonesia itu orang Indonesia pada nyalahin orang Malaysia mulu. Padahal bencana yang berlaku itu hoax. Nggak terjadi sama sekali. Warga Indonesia sendiri yang membuat berita-berita hoax. Seharusnya kita yang perlu rasa malu ya Betul. dengan orang Malaysia, karena negara kita itu bencana alamnya banyak sekali ya ketimbang di Malaysia. Nah, tadi itu kita sudah dengar ya kata abang ini di sini jawaban dia menjawab salah satu komentar netizen berkomentar macam ini, banjir kiriman Malaysia. Hah? Ada ke? Dari mana dipaketkan itu ya? Dikirim mungkin melalui GNT, gitu ya. Hujan itu, adalah pula orang komen macam ini. Tapi abang ini menjawab tudingan itu, seharusnya kita yang perlu malu ke warga Malaysia karena bencana alam di negeri kita sangat banyak, betul, dan sampai ke Malaysia. Nah, orang Malaysia pun mana-mana tak pernah menyalahkan kita, padahal ya kita tahulah kita juga banyak juga bencana alam dan juga ada dampaknya ke Malaysia macam jerebu, pembakaran hutan itu hari kan sampai juga ke Malaysia, tahu itu asapnya itu. Tapi orang Malaysia pun tak ada pula lah menyalahkan daripada Indonesia. Ini banjir di Malaysia dikirim katanya. Dikirim melalui apa itu ya? Air hujan itu, itulah melalui JNT lah mungkin kan. Adalah pula yang berkomentar macam nih. Hai, gimana tanggapan kalian? Boleh berikan komentar kalian. Wah, sekarang banyak juga ya yang tengah viral-viral macam ini. Oke teman-teman, nah ini ada video terakhir lagi. Kita tonton ya, yang Sari temukan juga. Cium. Bu nikah sama orang Bangladesh. Nikahnya di mana, Bu? Oh, orang Bangladesh. Di Malaysia ya. Nah, ini ada sijil kelahiran atau birth certificate dari pemerintah Malaysia. Ada warna ini deh, birth certificate-nya ya. Ya. Ini birth certificate nama ini anaknya yang siapa, bukan Bu? warga negara ya. Arisha ya, nikahnya di Malaysia. Ibu sudah ngelapor juga ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Kuala Lumpur. Di sini tertera nama anaknya Arisha, ada akta kelahiran dari pemerintah Malaysia juga. Cuma di sini hanya tertera nama ibunya saja. Nama ibunya Rohania, warga negara Indonesia, paspornya sekian. Tapi tidak mencantumkan nama ayahnya karena ibu tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan yang diterbitkan oleh pemerintah Malaysia. Jadi ini solusinya kita buatkan akta kelahiran anak ibu ya, yang tertera di KK-nya. Anak ini adalah anak dari ibu dengan bapak tidak tercantum di KK-nya maupun di akta kelahirannya ya. Oh, tapi nama kalau ibunya ibu mau saja menikah ya. secara resmi dengan suaminya yang orang Bangladesh itu bisa dilakukan di Indonesia ya. Syaratnya itu calon suaminya ya datang ke Indonesia pakai paspor dan visa itu bebas, visa on arrival, visa apa aja bisa, nikahnya di Indonesia. Jadi mekanismenya kalau muslim di KUA, ibu muslim kan? Muslim di KUA. Ini sudah lengkap syarat-syaratnya ibu nih ya. Ada dari klinik, ini surat lahirnya ya. Ada paspor suaminya juga ya. Masum ya, Bangladesh. Ini lengkap ini. Ada surat nikahnya, cuman nikahnya nikah siri ini Bu ya. Jadi seperti itu. Jadi anaknya kalau ibu mau diakui secara sah oleh bapaknya bisa melalui pengadilan.
mekanismenya pengesahan anak atau pengakuan anak. Pengadilan negeri, Bung. Jadi terima, Bu ya. Akta anak ibu ya, tidak ada masalah. Akta anak ibu itu sah secara negara. Anaknya berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. Boleh sekolah, bisa bikin BPJS, bisa bikin semuanya. Tidak ada yang tidak bisa. Sebelakangan bisa mencantumkan nama ayahnya, ya. Ini kakaknya. Jadi di sini udah ada itu namanya anaknya. Arisha. Cuma ada nama ibunya saja. Tidak ada nama bapaknya ya. Ini Kianya. Ini akte kelahirannya. Ya. Adalah anak dari seorang ibu. Bapaknya belum tercantum. Ini saya kasih syarat ini untuk kalau sudah mau nikah besok. Menikah resmi ini syaratnya ya. Dari ini penjelasannya. Kemudian ini syarat-syaratnya di sana di bawah. Ya. Itu kalau sudah mau menikah resmi besok sama suaminya. Kiriman, Bapak. Ya, ini sesuai dengan peraturan Menteri Agama. Kiriman, Pak Islam persyaratan kenataan nih karena Ini kan saya jelasin nih, saya bacain nih. ini kan Satu, izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan. Berarti apa negaranya? Bangladesh kan? Berarti izin nikah dari Bangladesh. kedutaan Bangladesh yang ada di Indonesia, di Jakarta kantornya. Ya. Dan lain sebagainya, dan seterusnya. Tinggal sudah baca aja ini. aja ya Kiriman. Kan tahu sudah baca wajib TKI berapa tahun Malaysia? Wah, 14 lama tahun juga di 14 Malaysia, tahun ya. Berdua ibu nikah resmi kan, buat tumpah nih kan? Bisa. Nanti dibuatkan pengesahan anak namanya. Ya kalau udah buku nikah. Terus anak selanjutnya juga aman. Terus dia juga jadi anak berkewarganegaraan ganda. Dia bisa milih mau jadi orang Indonesia atau jadi orang Bangladesh. Ya. Kalau dia tidak milih, diem misalnya dia anak ini tidak memilih dia, otomatis jadi orang Bangladesh, keluar dari Indonesia, harus milih. Ya, tapi itu kalau udah resmi ya, kalau udah resmi disahkan anaknya gitu, didaftarin di imigrasi. Enak punya dia paspor Bangladesh nanti, bebas dia masuk Bangladesh tanpa visa kan. Pilih ya mana mau Bangladesh ke Indonesia gitu. Oke deh. Berkas nih. Ini enggak sih. Ini kan. Mana? Ini kan kita cabut ini. Udah sih dapat fotokopi ini? Udah yang aslinya yang ini. Sabta ini fotokopinya udah diambil kan? Yang ini semuanya? Yang ini. Ya, oke dah. Ya, dapatin aslinya ya. Saya balikin aslinya ya. Oke dah, gitu. Aman lah. Dia tulang ke Malaysia. Oke teman-teman, nah macam itu ya. Jadi anaknya ikut warga negara ibunya ya, karena dia tadi tidak berkawin secara resmi. Kalau berkawin bolehlah pilih antara dengan Bangladesh ataupun Indonesia. Nah, macam itulah. Tapi ramai memang ya, Sari lihat orang Indonesia yang kerja di sini, jumpa sama orang Bangladesh, ada juga anaknya tapi tak berkawin dengan secara sah ya, disebabkan kalau di Malaysia setahu Sari lah ya, kalau pemegang permit kerja tidak dibenarkan berkawin. Betul kan teman-teman? Apalagi mempunyai anak. Nah, jadi tapi ramailah ya orang perempuan Indonesia gitu jumpa dengan orang Bangladesh, berkawin secara siri, ada anaknya. Jadi kalau balik, kalau tak sah jadi orang Indonesia kan gitu. Tapi yang Sari tengoklah ya daripada komentar-komentar netizen Indonesia ya, dikarenakan abang ini adalah seorang macam JPN lah ya. Kalau di sana mau abang ini dia mengurus-urus akte kelahiran ya, catatan sipil gitu kalau di sana. Nah, komentar netizen Indonesia agak kelakar juga Sari lihat di sini. Karena abang ini meloloskan
anaknya itu yang bapaknya adalah orang Bangladesh menjadi orang Indonesia. Oh, oke. Kita bacakan salah satu komentar netizen ya, katanya. Oh, kalau kayak gitu kau loloskan semua. Siaplah kau, Indonesia penuh anak Bangladesh di Indonesia. Dia yang kawin siri, dia balik ke negara, lakinya sekalian bawa anaknya gitu ya. Nanti kalau macam ini abang ini lolos kan, akan penuh katanya anak Bangladesh di Indonesia. Tak boleh gitu juga lah kan. Ibunya dia mesti ikut dengan ibunya kan. Gitu. Gitulah, sebenarnya banyak ya kalau untuk pengetahuan teman-teman Indonesia di sana. Jangan kalian bilang hanya di Malaysia ini ramai orang Bangladesh ya, orang Bangladesh. Macam inilah kalian ejek sendiri orang Indonesia yang berkawin juga. Nah, gitu ya. Tapi itu tadi bagus juga lah sudah dapat jadi warga negara Indonesia kan, ikut dengan ibunya. Kasihan juga kalau tak mempunyai kewarganegaraan. Tapi nanti kalau sudah berkawin secara sah dengan bapaknya yang Bangladesh itu, bolehlah nanti keturunannya, anaknya seterusnya boleh memilih kewarganegaraan. Apakah memilih warga negara ibunya Indonesia atau warga negara ayahnya Bangladesh. Nah, umur berapa itu ya? Umur 17 tahun ya. Samalah juga macam Malaysia berkawin dengan Indonesia, macam Sari kan. Sekarang ikut warga negara ayah Malaysia, tapi tak tahu umur berapa itu pilih warga negara. Karena sekarang katanya warga negara ganda gitu ya. Teman-teman, maaf ya mungkin agak canggung sikit lah Sari cakap disebabkan sudah lama juga ya tak bercakap. 2 bulan Sari vakum buat video. 2 bulan lebih macamnya. Oke, nah di sini Sari cerita sedikit lah ya. Sebelum nanti Sari akan buat full videonya di channel Sari Ting Ting. Jadi buat kalian yang belum subscribe Sari Ting Ting, silakan subscribe. Nanti Sari akan buat videonya. Gimana proses Sari bersalin, di mana Sari dekat hospital pantai. Cepat pulih lah ya. Semoga kita buat konten-konten lagi nanti yang best-best lagi. Oke teman-teman, semoga doakanlah ya Sari cepat pulih kembali. Oke, so terima kasih teman-teman buat supportnya selama ini, buat tonton videonya. Terima kasih banyak-banyak. Sari doakan kalian juga dimanapun berada diberikan kesehatan, diberikan rezeki, dan dipermudahkan segala urusannya. Oke. So, sampai segitu aja lah ya video kali ini. Nanti saya akan buat di next video yang akan datang untuk kalian juga. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga komen apa pendapat kalian tentang beberapa video yang sudah kita reaksikan tadi. Oke, so sampai jumpa di next videonya bersama Sari lagi. Bye.